Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para dewan juri sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungannya. Yang terhormat para panitia yang telah mengizinkan saya untuk berdiri di sini, dan yang terhormat untuk teman-temanku yang saya sayangi dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddini wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah telah menunjukkan cintanya ketika bangun pagi tadi, ketika kita membasuh muka dengan air wudhu, dan kita dapati bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kita satu hari lagi untuk kembali menghiasi catatan amal dan memaknai kehidupan kita. Maka bersyukurlah dan berjanjilah bahwa kita bisa membuat segalanya menjadi lebih baik hari ini. Alhamdulillah. Sudahkah kita pernah bersyukur kepadanya walau cuma sekali? Para hadirin, saya percaya hadirin sekalian yang solih dan solihah. Kenapa saya bicara seperti ini? Kenapa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, coba angkat tangannya. Karena ketika saya berada di sini, saya terkesima dengan cahaya yang begitu terpancar dari muka hadirin yang begitu bersinar. Swing, cahayanya yang begitu menyilaukan. Subhanallah, ternyata itu sorotan cahaya matahari dari atas. Para dewa juri dan teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di tahun Fil. Kenapa disebut tahun Fil? Karena ketika Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibunya bernama Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah dan mendirikan Ka'bah ke negeri mereka. Tetapi Allah pun menghalangi mereka dengan cara melempari batu ke bumi seperti hujan batu. Maka dari situlah disebut tahun gajah. Ada seseorang bertanya, "Ustazah," "Iya nak." "Ustazah, kata ibu saya ketika ibu saya melahirkan saya dengan dukun beranak, ada rombongan semut yang ingin menyerang kue di atas meja. Nah, berarti saya lahir di tahun semut dong Ustazah." "Iya, memang betul rombongan, tapi tidak kaitannya dengan mengganggu agama Allah. Betul apa tidak?" Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke bumi bukan hanya ingin menyenangkan diri di dunia saja. Rasul berbicara kepada istrinya, "Wahai Khadijah istriku, saya di dunia ini hanya pingin jalan-jalan aja, mengelilingi Mekah sampai ke Madinah pakai onta. Jangan lupa bawa bekal untuk makan siang yang berisi nasi goreng, kurma, jus, zam-zam, saus kacang Arab." Bukan seperti itu keinginan beliau di bumi. Beliau di bumi dengan misi yang sangat agung, misi yang telah dititipkan oleh Allah kepada beliau. Beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada umatnya yang pada saat itu di area kejahiliaan. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharapkan imbalan. Beliau hanya ingin menggilir umatnya dari kegelapan menuju terang benderang. Coba kita bayangin jika Rasulullah SAW tidak bertakwa, hanya diam dan membiarkan umatnya berkecimpung di dunia kebodohan, sehingga kebodohan itu akan berlanjut pada diri kita sendiri dan orang lain. Minuman keras bahkan narkoba dikonsumsi terus terang menerang, pembunuhan di mana-mana, aktivitas zina secara bebas. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana jika itu terjadi? Maka manusia yang mempunyai akal pikiran sehat bersyukurlah terhadap Rasulullah SAW yang telah merubah saat itu menjadi saat ini. Walau banyak dari kita yang masih tercimpung dari jalannya, dan walau banyak dari kita yang masih terpesona dengan kilaunya dunia, bertaubatlah. Allah senantiasa membuka pintu taubatnya. Semoga kita termasuk yang diridhai oleh Allah. Amin. Rasulullah SAW tidak pernah takut dengan siapapun, walau dengan ancaman. Pahlawan itu yang patut diidolakan bagi semua orang, bukan malah mengidolakan artis-artis Korea dan Hollywood yang tidak meninggalkan bekas sejarah untuk agama Islam. Maka dari situ,
Kita sebagai umat muslim, umat yang telah digilir oleh Rasul dari kebodohan menuju kebenaran, maka wajib bagi kita untuk berterima kasih kepadanya dengan bagaimana? Dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti kebiasaan-kebiasaannya. Maka Rasul pun mencintai kita dan syafaatnya pun bisa kita raih jika akhir tiba. Rasul pun pernah berkata, barang siapa yang mencintai sunnahku, dia termasuk golonganku. Mungkin cukup sekian dari ceramah saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan, jangan dikembalikan, saya ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.